A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Yang sama-sama kami hormati Al-Ustaz Dr. Haji Mustafa Umar LCMA, Ketua Pembina Yayasan Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau. Yang sama-sama kami hormati Al-Ustaz Idris Ahmad SAG, Ketua Yayasan Tafakuh. Yang kami hormati Ustaz-Ustazah, Muhafiz Muhafizah, para tamu undangan, tokoh masyarakat dan cerdik pandai. Wabil khusus kepada wali santri dan peserta wisuda karantina tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau angkatan ke-28 yang mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan iman Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir dalam majlis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Salawat beserta salam kita hadiahkan ke Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang kami ucapkan kepada khususnya para tamu undangan, kepada wali santri di Ma'had Tafakuh Desa Kepau Jaya, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, yang insya Allah pada pagi hari ini kita akan menyaksikan prosesi wisuda karantina tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau angkatan ke-28. Kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh akhina Ilham Mulia Ramadan. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Fasatubsiru wa yubsirun. Bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla sabilihi wa huwa
بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada akhina Ilham Mulia Ramadan. Mudah-mudahan beliau yang membaca dan kita yang mendengarkan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Karantina Tahfiz Al-Quran. Kepada seluruh hadirin kami mohon untuk berdiri. Kepada yang bertugas kami persilakan. Kita akan para pendapat tujuan kami, raih kemuliaan.
Terima kasih. Kepada seluruh hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuki acara berikutnya. Sambutan yang akan disampaikan oleh pembina karantina Tahfiz Al-Quran Cabang Riau kepada Al-Ustaz Dr. Haji Mustafa Umar LCMA. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita, khususnya berkaitan dengan program karantina tahfidz Al-Quran di tempat kita ini, yaitu alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat menyelenggarakan acara wisuda angkatan yang ke-28. Ini adalah karena sepenuhnya nikmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lupa salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah dengan banyak bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah, mudah-mudahan kita ini adalah yang diperakui sebagai umat baginda dan layak nantinya untuk mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sangat-sangat kami hormati yaitu Ketua Yayasan Tafakuh beserta pengurus, kemudian para muhafiz dan muhafizah, ustaz dan ustazah, kemudian yang kami hormati juga adalah para orang tua peserta karantina tahfidz Al-Quran, dan lebih khusus yang sangat kami hormati dan mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah, yaitu para peserta yang telah berjuang, bersusah payah, siang dan malam di karantina ini selama sebulan bersama dengan Al-Quran. Inilah satu perjuangan yang berat sekali dan alhamdulillah para peserta sekalian berhasil menjalaninya. Maka mudah-mudahan insya Allah semua kita termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, masih dari suasana pandemi COVID-19 yang masih belum lagi reda ini, kita masih diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi waktu ini dengan yang terbaik, yaitu membaca dan menghafal Al-Quran. Ini adalah kesempatan yang boleh jadi hanya diberikan kepada orang-orang tertentu saja, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk berada di sini perlu perjuangan yang berat dan tidak semua orang bersedia untuk menjalani perjuangan yang berat itu. Alhamdulillah, semua para peserta dengan sukacita, dengan senang hati sampai ke penghujung program karantina ini dapat mengikutinya dengan baik. Dan alhamdulillah, tidak ada apa yang berlaku di karantina ini selama masa program ini dilaksanakan. Mulai dari hari pertama sampai hari ini, hari wisuda, hari kita mengadakan syukuran. Bahkan secara keseluruhan kami lihat para peserta semuanya tanpa terkecuali bersungguh-sungguh dalam membaca dan menghafal Al-Quran. Dan motivasi yang tinggi ini membuahkan hasil. Dari sisi bonus maknanya pemberian tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ada yang mendapatkan hafalan sampai 30 juz selesai, ada pula yang belum. Tetapi itu adalah pemberian tambahan
dari Allah Subhanahu wa taala. Berhasil saja mengikuti program karantina di sini bersama Al-Qur'an 24 jam setiap hari. Itu adalah suatu keberuntungan. Nah, apabila dapat pula menghafal, ada yang 5 juz, ada yang 10 juz, 17 juz, ada yang 30 juz. Ini adalah kelebihan atau karunia yang Allah berikan. Maka terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan bersyukur Allah akan tambahkan lagi nikmat ke atas nikmat yang telah kita terima. Bagi anak-anak kami yang telah berhasil selesai 30 juz, mentasmi'kan hafalan, jangan cukup sampai di sini. Ini baru perjuangan awal bersama Al-Quran. Karena setelah ini akan ada perjuangan berikutnya, mutkin hafalan. Dan alhamdulillah ada peserta mutkin hafalan Al-Quran, ada yang 4 juz, ada yang 17 juz, ada yang 19 juz, dan ada juga yang 30 juz. Alhamdulillah. Ini membuktikan bahwasanya di karantina kita ini program bersama dengan Al-Quran terus senantiasa kita pertingkatkan, yaitu program tasmi'nya kita jalankan dan program mutkinnya pun kita jalankan. Kemudian dalam keseharian kita memastikan setiap peserta ini mengikuti aturan yang ada di karantina ini. Dan aturan yang ada di karantina ini sebenarnya adalah nilai-nilai Al-Quran yang kita amalkan. Maka sebenarnya perjuangan kita di sini bukan hanya sekedar membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran atau memurajaah hafalan, tetapi juga mengamalkan Al-Quran dengan akhlak-akhlak mulia. Salat 5 waktu kita jaga, kemudian bagaimana kita di asrama, kemudian di tempat makan, kemudian di halaqah, kemudian di tempat bermain. Semua di sini kita urus sedemikian rupa sehingga kita betul-betul layak untuk digelar sebagai ahlul Quran, yaitu keluarga Al-Quran, seperti mana yang disebut oleh Rasulullah dalam sabda baginda. Ahlul Quran, keluarga Al-Quran adalah ahlullah, keluarga Allah, wa khasatuh, dan orang-orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kami sangat bersuka cita sekali, sangat bergembira sekali. Semua peserta alhamdulillah dapat mengikuti program ini sampai ke penghujungnya. Kemudian kami sebagai pengelola tentunya banyak kekurangan di sana sini karena kami adalah manusia biasa saja. Meskipun kami di sini 24 jam bersama dengan para peserta, tetapi pasti ada kekurangannya juga, ada kelemahannya juga. Maka kami memohon maaf apabila ada di sana sini tidak mendapatkan seperti yang diharapkan. Namun mudah-mudahan insya Allah apabila ada masukan yang membangun, yang akan memperbaiki, insya Allah kita akan perbaiki lagi ke depannya. Alhamdulillah di angkatan yang ke-28 ini anak-anak kami, para peserta umurnya rata-rata belasan tahun. Yang selesai 30 juz ini ada yang umur 16 tahun, 19 tahun, belasan tahun. Ini adalah prestasi yang luar biasa. Artinya tidaklah susah sebenarnya menghafal Al-Quran. Seperti janji Allah, Allah mudahkan hafalan Al-Quran itu. Maka tidakkah kita mengambil pelajaran? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sebelum ini ada anak yang usianya masih 10 tahun. Dari Pekanbaru, selesai 30 juz. Tapi itu masih anak-anak, cepat hafalannya Ustaz. Di tempat kita ini juga yang umurnya 74 tahun. Ada juga. Selesai juga menghafal Al-Quran dalam 64 hari. Jadi rupanya Al-Quran ini memiliki keajaiban yang mungkin kita tidak bisa memahami dengan akal pikiran kita yang biasa. Dan Al-Quran itu pula suci. Dan Allah pilih Al-Quran itu diletakkan
di hati orang-orang yang suci. Wahada wahuwa bal huwa ayatum bayyinat. Itulah dia ayat-ayat Al-Quran yang jelas yang Allah letakkan fi suduril ladzina utul ilma, yang Allah letakkan di hati orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua tanpa terkecuali para peserta, seberapa pun dapatnya hafalan, jangan berkecil hati. Dan orang tua, seberapa pun anak itu mendapat hafalan, jangan merasa rugi. Karena ada di orang tua mengatakan, sebanyak itu cuma kamu dapat. Jangan. Kita syukuri, seberapa pun anak-anak kita itu dapatnya. Ada sebelum ini yang dapatnya hanya beberapa juz saja. Tetapi kemudian mengikuti di angkatan berikutnya cepat sekali dalam menghafal, sehingga dapat menyelesaikan 30 juz. Karena memang Al-Quran itu adalah keajaiban, karunia, pemberian yang istimewa yang Allah berikan untuk orang yang istimewa. Kemudian dari pengalaman kami bersama dengan anak-anak di sini, kami menjumpai bahwasanya rahasia atau kunci keberhasilan itu adalah Al-Quran itu tak mau diduakan. Nah, bukan orang rumah aja yang tak mau diduakan. Rupanya Al-Quran itu pun juga tak mau diduakan. Artinya tak mau dibuat sambilan. Nah, kata datuk saya dulu, sambilan tak boleh, mesti 10. Karena sambilan itu masih kurang 1. Nah, jari itu kan 10. Sambilan, tak boleh sambilan, 10. Jadi mesti penuh-penuh, sungguh-sungguh. Anak-anak di sini sungguh-sungguh, orang tua pun di rumah juga sungguh-sungguh. Memang berat berpisah dengan anak. Berat anak itu berpisah dengan orang tuanya, lebih berat lagi orang tua itu berpisah dengan anak-anaknya. Ini saya dapatkan bocoran dari grup orang tua. Nah, saya tak ikut dalam grup itu, tapi saya selalu diberitahu apa yang berkembang di grup itu. Tapi itulah dia ujian. Kita melepaskan anak di tempat yang baik untuk kebaikan. Maka apabila hati kita yang melepaskan itu penuh berserah dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba yang telah berserah diri kepadanya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa, itu dia Ustaz Mullah. Ayat Ustaz Muhafiz kita yang selesai 30 juz. Kalau sudah selesai 30 juz kita baca pangkal ayat saja, langsung nyambung deh. Dan biasa setiap motivasi pagi yang menyambung-nyambung ini Ustaz Mullah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, biasa di tempat kita ini, karena kita ini di penghujung kota ini. Bukan di kampung, di penghujung kota. Maka kadang-kadang kalau angin kencang atau hujan lebat, lampu PLN kita mati, tapi kita ada genset di sini yang standby, insyaallah. Wa may yatawakkal 'ala Allah, barang siapa yang bertawakal kepada Allah. Anak-anak bertawakal kepada Allah, orang tua bertawakal kepada Allah, kami yang mengelola di sini juga bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka cukuplah Allah sebagai yang akan menguruskan urusan kita ini. Berat untuk menjalankan program seperti ini, berat sekali. Membangunkan anak pagi-pagi sebelum subuh, itu berat sekali. Apalagi tempat tidurnya ber-AC, kasurnya empuk, Masya Allah. Tambah pula selimut dibawa dengan bantal gulingnya sekali. Jadi ada peserta itu dia tak bawa bantal guling, nampak kawannya bawa bantal guling, minta pesan, tolong kirimkan bantal guling. Nah, maka banyak sekali ujian-ujian yang berat. Kemudian di sini makanan disediakan, makanan pula. Nah, makanan apa yang bertambuh-tambuh makannya? Kalau sudah kenyang, itu bawaannya mengantuk saja. Berat sekali perjuangan. Kemudian tambah lagi hujan, angin di sini. Nah, bawaannya mau tidur saja, mau berbaring saja. Tetapi dapat dilalui dan alhamdulillah
ini adalah satu prestasi yang patut dibanggakan. Maka anak-anak sekalian jangan bersedih hati dan orang tua pula jangan berkecil hati. Apapun yang telah kita lalui di sini, insya Allah adalah yang terbaik. Kemudian kami berpesan setelah ini menjadi alumni dan kita sudah hampir lebih kurang 1.800 alumni kita. 28 angkatan ini. Dari beberapa tempat dalam negeri dan juga dari luar negara. Dari Aceh ada, Sumatera Utara ada, Jambi, Sumatera Barat, Palembang, Bengkulu. Kemudian dari Kalimantan juga ada. Kemudian dari Jawa, alhamdulillah. Dari Malaysia, dulu hampir setiap angkatan dari Malaysia. Kemudian dengan COVID ini berhenti. Kemudian ada lagi dari Brunei juga ada. Dari Australia juga ada, alhamdulillah. Kami mencoba untuk meningkatkan fasilitas yang ada di sini, yaitu dengan membangun karantina tahfidz resort yang ada di belakang sana. Jadi kita gali danau yang panjang lebarnya 40 kali 60. Ini dulu dataran ini datar saja, tak ada bukitnya, tak ada danau ya. Kita masukkan eskavator. Maka sebulan lebih eskavator itu menggali tanah itu. Sehingga terbentuk danau karena kita mau buat asrama tahfiz itu di sekeliling danau. Alhamdulillah dalam 2 tahun ini telah terbangun 4 di sebelah sini dan 5 di sebelah sana, 9 asrama. Kemudian sudah kita gali pula 1 lagi danau di sebelahnya. Jadi kalau Bapak Ibu pergi ke sebelah sana, naik ke atas bukit yang ada di belakang rumah yang 5 itu, nanti akan melihat 1 lagi danau. Jadi ada danau Singkarak, ada danau Maninjau. Jadi tak perlu ke Sumatera Barat lagi. Nah, ada juga bukitnya, bukit tinggi. Jadi dapat kita di sini nih suasana alam dan ingin kita coba meningkatkan suasana yang asri, yang nyaman, yang sejuk, sehingga ketika masuk di sini ini kita menjadi terhibur. Dan insya Allah nanti kita akan coba pula membuat air mancur, tingginya 30 meter, 30 juz kan 30 meter. Nah nanti apabila angin bertiup, maka air yang dipancarkan itu bisa sampai ke tepi-tepi danau itu. Nah, ini suasana yang akan kita coba ciptakan dan kita akan coba mewujudkannya menjadi kenyataan untuk memberikan kenyamanan kepada setiap para penghafal Al-Quran. Karena menghafal Al-Quran ini berat. Kalau tempat itu tempatnya bisa membuat terbeban batin kita, bertambah berat. Maka kita coba membuat seindah mungkin tempat ini. Doakan kami. Nah, dari danau pertama ke danau kedua itu kita sudah buatkan aliran sungainya. Karena jauh kita dari Sungai Kampar, kita buat pula sungai sendiri di sini. Lebih kurang 3 meter lebarnya itu. Dan alirannya itu kita belok-belokkan. Belok-beloknya itu seperti Selat Bosporus dan Golden Horn di Turki. Wah, bukan main-main ya. Golden Horn, tanduk emas, dengan Bosporus yang memisahkan antara Asia dan Afrika. Di situ ada Istanbul. Dan di situ ada satu benteng yang ratusan tahun tak pernah ditaklukkan, tak pernah dikalahkan. Tetapi dapat ditaklukkan oleh seorang panglima yang terbaik yang diberitakan oleh Rasulullah, yaitu Muhammad Fatih. Nah, nanti replikanya akan kita buat di sini. Benteng Konstantinopel itu akan kita buat di sini. Ada top cafe-nya nanti, ada Hagia Sophia-nya juga ada. Kita buat sini. Nanti Bapak Ibu sekalian, kalau berkunjung lagi ke sini sama seperti berkunjung ke Istanbul. Maka kita sebut di sini nanti Isri, bukan istri, Isri, Istanbul Riau. Jadi mau kemana? Mau ke Istanbul, tapi Istanbul yang ada di Riau. Tadi saya cerita-cerita panjang dengan Pak Wakil Gubernur. Selesai kuliah subuh tadi di Masjid Nurul Yakin. Dan saya sampaikan ini harapan kami ke depannya di
karantina tahfidz Al-Quran. Karena beberapa minggu yang lalu Pak Gubernur, Wakil Gubernur datang sini. Tanpa kita undang, tanpa kita jemput, tiba-tiba datang saja beliau sini. Dan beliau melihat-lihat tempat kita ini. Alhamdulillah ada perhatian dari para pejabat. Kemudian selama 35 hari di sini pasti banyak kenangan yang sudah kita dapatkan, dan mudah-mudahan kenangan itu akan senantiasa teringat sepanjang masa. Nanti sampai bertemu nanti kembali, maka akan teringat, ini dia teman sama-sama makan yang ngambil nugget sampai setengah piring karena sukanya nugget. Nah, ini dia kawan yang di tempat permainan futsal memang dia saja yang menguasai lapangan umpamanya. Nah, nanti kita akan lihat ada cuplikan video yang 35 hari kita singkat menjadi beberapa menit saja, dan silakan lihat. Ini tampilan pertamanya. Inilah surau kita di tengah-tengah kawasan karantina ini, surau kayu. Masih ingat, ini adalah mobil yang datang dahulu pada waktu hari pertama pendaftaran. Dicek suhu, ini penting, prokes, karena kita masih berada di masa wabah. Alhamdulillah tidak ada di antara peserta kita ini yang terkena wabah. Itu ada bintang filmnya di situ. Kurang begitu jelas karena kita ini di luar terang, tak begitu nampak. Ini prosesi pendaftaran. Nanti siapa yang ingin mendapatkannya boleh dilihat nanti di Tafakuh Online Channel di YouTube, karena ini kita akan dokumentasikan. Ya. Peserta baru akan dibawa ke asrama masing-masing, kemudian disuruh mandi, kemudian pakaian yang dipakai itu diganti dengan pakaian yang baru sehingga kita di sini betul-betul bersih. Peserta ikhwan dan juga peserta akhwat. Ini acara pembukaan pada hari yang pertama. Pada asar langsung kita buka, kemudian malamnya perkenalan. Kemudian pada malam itu juga handphone mesti dikumpulkan. Tak boleh ada yang menyembunyikan handphone. Dan handphone baru diberikan pada waktu libur. Hari Jumat untuk akhwat, hari Ahad untuk ikhwan. Nah, ini perkenalan. Masing-masing mesti ingat siapa temannya yang di kiri kanan sebelahnya. Siapa namanya? Togar. Afdal Sepakuhan. Togar berapa tahun umurnya? 11. 11 tahun, Masya Allah. Ini peserta muda. Nah, disinilah mereka dalam keseharian bersama Al-Quran di halakoh. Jadi apabila Bapak Ibu tidak mendapatkan rekaman ini utuh ketika di grup-grup itu, maklumi, karena sebenarnya kita ingin menyampaikan suasana saja. Hari kedua yaitu tahsin Al-Quran. Semua peserta diwajibkan mengikuti tahsin oleh Ustadz Hardi Damri LC. Nah, ini kegiatan setiap pagi di sini nih, olahraga. Nah, salah seorang dari peserta kita nih rupanya telah lulus masuk polisi. Nah, tapi sebelum mengikuti pendidikan, beliau bersama kita di sini di karantina. Pada angkatan 28 ini berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya hanya senam saja bagi laki-laki, tapi sekarang ini dengan lari pagi. Lari paginya sekeliling macam tentara pula. Nah, yang penting badan mesti sehat segar. Ya. Nah, di kawasan-kawasan sini ya, tak jauh-jauh dari pondok. Ini yang ditunggu-tunggu selalu.
Suasana kebersamaan ini payah untuk mendapatkannya. Mesti antri, tapi antrinya tak panjang betul lah. Nah. Ada yang berat badannya naik 3 kilo di angkatan ini. Di sini makan ambil sendiri, seberapa mampu makan silakan makan, tidak dibatasi. Ya, buah, setiap kali makan ada buah, karena kita mau mencukupkan gizi. Sambal favorit guys, dendeng balado. Mau dibocorkannya menunya. Ini suasana di halakoh. Ya, ini halakoh mutkin, satu saung di belakang sana khusus untuk mutkin. Di tempat kita ini juga ada SMP tahfidz. Jadi kita lihat ada anak-anak ini di saung depan ini berseragam jubah dengan songkok ala Al-Azhar ini SMP kita, SMP Tafakuh Boarding School, SMP tahfidz. Ada anak kita ini baru kelas 2 sudah selesai 30 juz. Target kita 1 tahun anak ini 10 juz. Jadi tamat SMP selesai 30 juz. Dan sudah ada kelas 7 dan kelas 8 di sini. Karena kita baru masuk tahun kedua. Nah, ini suasana di halakoh. Mereka ini tak boleh duduk berdua-dua, tak boleh. Masing-masing sendiri-sendiri. Jadi tak boleh bermain-main. Nah, ini memperdengarkan hafalan. Ustadz kita yang untuk ikhwan pada angkatan ini Ustadz Fatur Rahman dengan Ustadz Mula. Ustadz Fatur Rahman izin ada acara keluarga beliau di kampung. Nah, setiap sore di sini main sepak bola, futsal. Ini di atas rumput benaran, bukan rumput sintetis. Tapi sebahagian saja yang tertanam rumput karena diinjak terus setiap sore. Ini pelatihnya ini. Suasana kesetiakawanan, persahabatan. Nah, ini mudah-mudahan kenangan yang tak akan terlupakan. Gol. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini testimoni yang telah selesai 30 juz. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Misbah, umur 19 tahun, asal dari Pekanbaru. Alhamdulillahirabbil alamin, saya telah menyelesaikan setoran hafalan Quran 30 juz di Mahat Tafakuh ini. Kesan saya selama menghafal di Mahat Tafakuh ini sebenarnya tidak bisa diungkapkan dalam kata-kata. Mulai dari ustadz-ustadznya yang selalu memotivasi dan membimbing, suasananya yang asri dan damai, serta yang paling penting lingkungan teman-teman para penghafal Quran yang insya Allah itu semua memudahkan saya dalam menghafal Quran. Pesan saya untuk teman-teman semua yang sedang berjuang dalam menghafal Quran, terutama untuk diri saya sendiri, adalah selalu bersabar dalam menghafal Quran, selalu istiqomah bersama Al-Quran, karena pepatah Arab mengatakan wa bisabri tablughu ma turid, dan dengan kesabaran kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Artinya jika kita menjalani sesuatu, maka bersabarlah dalam menjalaninya. Maka insya Allah apa yang kita harapkan akan tercapai. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kunci yang beliau berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Habib.
juga selesai Allahus-samad 30 juz. lam yalid wa lam yulad wa lam Syahdu. yakul lahu Sangat syahdu kufuwan sekarang. ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tak bisa dibuat-buat ini. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Puncak perjuangan selesai 30 juz. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Bismillah, perkenalkan, nama saya Habib Ilfari, asal saya dari Medan, usia saya 19 tahun. Alhamdulillah, saya telah menyelesaikan hafalan Quran saya 30 juz di Ma'at Tafaku. Kesan saya di tempat ini yaitu banyak tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tetapi yang bisa saya sampaikan yaitu suasana di tempat ini yang tidak bisa dibayarkan dengan uang, dan ustadz-ustadznya yang selalu memotivasi saya sehingga bisa bersabar menghafal Al-Quran sehingga sampai pada tujuan. Tujuan saya berada di tempat ini yaitu untuk menghafal Quran sekaligus berusaha mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Pesan saya untuk teman-teman yang sedang berjuang menghafal Al-Quran, tetaplah bersabar walaupun pahit, karena kesabaran itu akan berbuah manis. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar lagi. Pahit tetapi buahnya manis. Masya Allah. Akhwat tak ketinggalan. Rupanya yang akhwat lebih banyak selesai. Ya, akhwat berapa orang? 5 orang yang selesai. Ikhwan 2 orang, akhwat 5 orang. Ya. Meskipun berada di satu hamparan, tetapi tidak ada komunikasi sama sekali antara ikhwan dengan akhwat. Jadi kita jaga betul tempat ini, betul-betul tempat ini terpisah antara laki-laki dengan perempuan. Ini tempat-tempat yang dipakai oleh akhwat dari sebelah sini sampai ke saung yang ada di bawah gaharu sana. Peserta akhwat ini penuh. Jadi yang angkatan 29 pun juga penuh. Jadi ada yang masih ingin mendaftar tapi kita letakkan di waiting list karena tempatnya sudah tak tersedia. Nah, ini suasana mentasmikkan hafalan. Prosesi selesai 30 juz. Syahdu. Bukan tak bisa hafal, bukan tak hafal. Hati itu betul yang menghentikan bacaan itu. Selesai 30 juz, maka layaklah untuk memasangkan mahkota ke kepala orang tua di dalam surga. Itu yang membuat syahdu luar biasa.
asal dari Pekanbaru, usia 23 tahun. Alhamdulillah saya telah menyelesaikan setoran hafalan 30 juz di mata tafakur ini. Motivasi saya dalam menghafal Al-Quran adalah ingin menjadi Allah, yaitu Al-Quran, dan membahagiakan kedua orang tua saya dunia dan akhirat. Pesan saya kepada teman-teman di luar sana maupun yang sedang menghafal, tetap semangat, selalu bersyukur kepada Allah, niatkan dalam menghafal karena Allah, lalu nikmati semua proses yang saat kita menghafal, bersabarlah, lakukan sunnah Rasul, dan ingat istiqomah adalah ukuran sukses dalam menghafal Al-Quran, bukan cepat ataupun lambat dalam menghafal Al-Quran. Jadi untuk teman-teman tetap semangat dalam menghafal Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar dan istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ardianti. Saya berusia 18 tahun. Saya berasal dari Pelalawan. Alhamdulillah saya sudah menyelesaikan setoran hafalan 30 juz di Mahat Tafaku ini. Motivasi dari saya menghafal Al-Quran itu cinta bukan terpaksa. Berusahalah menghafal Al-Quran menjadikan suatu kenikmatan, dan jangan jadikan Al-Quran sebagai beban. Karena hidup di dalam naungan Al-Quran itu nikmat dunia dan akhirat. Pesan dari saya buat semuanya, terus semangat, jangan berputus asa. Tidak ada kata terlambat untuk menghafal Al-Quran. Saya bisa, kamu bisa, kita semua pasti bisa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan jadikan beban, jadikan kenikmatan. Nama saya Siti Kholawa, umur 17 tahun, asal dari Pekanbaru. Alhamdulillah saya telah menyelesaikan setoran hafalan 30 juz di Mahat Tafakur. Pesan dari saya, engkau mengharapkan kejayaan, lantas di malam hari hanya tidur saja. Orang yang mencari mutiara harus menyelam di lautan. Al-Imam Syafi'i. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau mutiara, menyelamlah ke dalam laut. Sampailah dapat nanti ditiram. Usia 18 tahun, asal dari Pekanbaru. Alhamdulillah saya telah selesai menyetorkan hafalan 30 juz saya di Mahat Tafakur. Motivasi saya dalam menghafal Al-Quran ingin mendapatkan syafaat darinya di akhirat kelak, dan ingin mengajak kedua orang tua ke surga. Pesan saya buat yang sedang berjuang dan selama yang akan berjuang menghafal Al-Quran, insya Allah dimanapun kalian berada, tetap semangat, jaga kesemangatan kalian, dan ciptakan bagaimana kalian semangat untuk meraih yang kalian inginkan. Karena semangat sangat berperan dalam kesuksesan kita. Dan salah satu cara untuk menciptakan semangat dalam berjuang meraih apa yang kita inginkan, kita harus menyukai terlebih dahulu orang yang ikut serta dalam menyukseskan impian kita, yakni guru, ustadz, dan ustazah kita, dan juga orang yang selalu mendukung kita. Sekian dari saya. Ma'an najah. Wassalamualaikum. Baik ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Qatrun Nada, umur 19 tahun, asal dari Inhil. Alhamdulillah saya telah selesai menyetorkan 30 juz di Mahat Tafakur ini. Motivasi saya menghafal Al-Quran, ingin menjadi ahlullah, ahlul Quran, orang yang sukses dunia dan akhirat. Pesan saya, tetap semangat, terus berjuang. Sebesar apa perjuangan kita, sebesar itulah hasil yang kita dapat. Keberhasilan bukan milik orang yang pintar, tetapi keberhasilan milik orang yang ingin berusaha. Sekian dari saya. Usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalah ikhwan ini nampaknya ini. Oh, tak ada ikhwan. Baik, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan insya Allah yang kita lalui ini semuanya menjadi amal soleh. Amal soleh bagi para peserta, anak-anak sekalian, amal soleh juga bagi orang tua yang telah bersedia menitipkan anaknya di karantina ini, dan mudah-mudahan juga amal soleh bagi kami yang mengelola di sini. Mudah-mudahan insya Allah Allah memberkahi setiap apa yang kita lakukan. Barakallahu fikum, wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Al-Ustaz Dr. Haji Mustafa Umar LCMA atas sambutan dan motivasi yang diberikan, yang insya Allah menjadi pengingat dan penyemangat bagi kita semuanya. Hadirin tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuki acara berikutnya, prosesi wisuda
Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau Angkatan 28. Hamilul Qur'anu liwa'ul Islam, kalamullahu huwal Qur'an, ahlul Qur'an ahlullah, khasmul Qur'an aduwwullah, la yaqra'uhu illal muslimun, la yaqra'uhu illal muslimun, la yaqra'uhu illal muslimun, illal muslimun al-mu'minun. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil
وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما أبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد lakum dinukum waliyadin. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا داعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك المتقين واجعلنا من أهل القرآن اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإسلام اللهم اختم لنا بالقرآن ربنا أتمم لنا نورنا ربنا أتمم لنا نورنا وثبت أقدامنا إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara berikutnya penyerahan syahadah kepada wisudawan dan wisudawati Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau angkatan ke-28. Kami mohon kesediaan Ustaz dan Ustaz Idris. Nabil Ashraf bin Haji Aris dari Jambi. Ilham Mulia Ramadan bin Mulyadi Lubis dari Pekanbaru. Muhammad Rafli Misfa bin Fajri Nasrul Yasin SH dari Pekanbaru. Muhammad Rafi Nurfalak bin Dahnil dari Rokan Hulu. Habib Ilfahri bin Suhendri dari Medan. Ridwan Alwi bin Aswad Bangun dari Padang Sedimpuan. Nawaf Bilza Pakpahan bin Muhammad Reza Pakpahan dari Medan. Muhammad Hasbi Hassadiki bin Muhammad Safari SPD dari Kampar. Ar-Rafiqul A'la bin Hasan Basri SPD MPD dari Rokan Hulu. Raditya bin Dr. Andos Haji Mas Deki Amri MHS MM dari Pekanbaru. Muhammad Fadil bin Haji Kuswantoro SPD dari Dumai. Syamsuryadi bin Haji Samsurizal dari Pariaman. Rizky Permata Arija bin Rianto dari Siak. Vito Moreno Siregar bin Hendrik Arianto Siregar dari Pekanbaru. Muhammad Panji Muslimin Amin bin Muslimin dari Indragiri Hulu. Ahmad Prayogi bin Amir dari Pekanbaru. Alfarel Diva Said bin Haji Devi Darman Putra dari Pekanbaru. Ilham Andika Putra bin Haji Makrum dari Pekanbaru.
Kenzi Arsa Siregar bin Hendrik Arianto Siregar dari Pekanbaru. Muhammad Atur Jaza Isti bin Iskandar SPD MPD dari Bengkalis. Islah Ramadan Pangianto bin Iskandar dari Kuantan Singingi. Zaki Muhtadi Wijaya bin Surya Edi dari Pekanbaru. Divo Hidayatullah bin Yuswardi dari Padang. Muhammad Sayyid Akil Al-Razik bin Nurdeni Dahri dari Pekanbaru. Muhammad Abdul Aziz bin Imran Ali SAG dari Padang. Zakiyah Zaharani binti Henderson dari Pekanbaru. Kotrun Nada binti Haji Abdurrahman dari Jambi. Siti Kholawa binti Jarizal ST dari Pekanbaru. Siti Ardianti binti Edi Sutekno dari Pelalawan. Fitri Naluriah Lestari binti Fardi Lestari dari Kuantan Singingi. Sena Dilla Lorenza binti Abdin dari Indra Giri Hilir. Asia Zahra binti Sahruddin Batubara dari Pekanbaru. Nur Afsanah Ramadhani binti Kandi dari Pangkalan Kerinci. Anjani Alia Putri Satriawan binti Rinaldi Satriawan. Tariqah Qalbi Khalisah binti Heron dari Pekanbaru. Siti Rahmadillah binti Nizamuddin dari Pekanbaru. Adila Sofiah Masril binti Syahril SAG MH dari Indragiri Hulu. Zakiyatul Ulia Seprin binti Haji Sepriyadi MA dari Indragiri Hulu.
Ramadhani Putri binti Asri dari Rokan Hilir. Amanda Dwinanti binti Isnan Suwanto dari Indragiri Hulu. Anissa Cahyati binti Nasihin dari Indragiri Hulu. Hayatun Nufus Mendova binti Mufti Mendova SPD IMM dari Rokan Hilir. Afrilia Dina Rizkiani binti Haji Khairuddin dari Kampar. Zaskia Nauli Aristi binti Arisman dari Kuantan Singingi. Anna Dalilah binti Sahlan dari Rokan Hulu. Aprilia binti Agus Susanto dari Pangkalan Kerinci. Nurhayati binti Umar Usman dari Padang Panjang. Wanda Azizah binti Zulheri dari Pekanbaru. Nur Fazira binti Agustiar dari Kabul. Terima kasih kepada Ustaz Mustafa dan Ustaz Idris. Kepada wisudawan dan wisudawati kami mohon untuk tetap berdiri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara berikutnya pembacaan ikrar alumni yang akan dipimpin oleh Mudir Karantina Tahfiz Al-Quran. Kepada Ustaz Azriansa Al-Hafiz kami persilakan. Ikrar alumni Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya alumni Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau. Berjanji akan terus mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya dimanapun saya berada. Saya berjanji akan senantiasa menjaga dan berkhidmat untuk Al-Quran. Saya berjanji akan senantiasa berperilaku sebagaimana akhlaknya Al-Quran. Ya Allah, istiqomahkan kami dengan Al-Quran hingga akhir hayat kami. Amin. Kepada wisudawan dan wisudawati kami persilakan untuk duduk kembali.
Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keistimewaan para penghafal Al-Qur'an adalah Allah mengizinkan baginya untuk memasangkan mahkota kebanggaan kepada kedua orang tuanya. Pemberian mahkota itu Allah izinkan bagi anak yang menghafal Al-Quran untuk memasangkan mahkota kepada kedua orang tuanya di dalam surga kelak. Pada kesempatan yang istimewa hari ini, izinkan pula kami selaku panitia untuk memberikan izin kepada para ananda kami yang telah selesai menyetorkan 30 juz hafalannya di karantina angkatan ke-28 ini untuk memasangkan mahkota kemuliaan kepada kedua orang tuanya di acara ini. Maka daripada itu kami mengundang kepada ayah dan ibunda dari ananda kami Muhammad Rafli untuk naik ke atas panggung. Kami undang orang tua dari ananda kami Habib Ilfahri untuk naik ke atas panggung. Kami jemput orang tua dari ananda kami Zakiyah Zaharani, orang tua dari ananda kami Qatrun Nada, ayah dan ibunda dari ananda kami Siti Kholawa, dan juga orang tua dari ananda kami Siti Ardianti, dan orang tua dari ananda kami Anjani Alia Putri untuk naik ke atas panggung. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah kesempatan yang sangat kecil bila dibandingkan dengan yang Allah berikan di surga kelak. Akan tetapi kesempatan yang istimewa ini kita mengizinkan para ananda kita yang telah menyelesaikan hafalan 30 juz untuk memasangkan mahkota kepada orang tuanya di atas panggung ini dan memohon doa, memohon maaf agar kelak betul-betul menjadi kenyataan dapat memasangkan mahkota di surga kelak. Kami panggil ananda kami Muhammad Rafli dan ananda kami Habib Ilfahri. Silakan untuk naik ke atas panggung. Silahkan dipasangkan mahkota kepada ibunda tercinta sebagai tanda kita telah selesai menyetorkan hafalan 30 juz kita. Dan tentu ini bukanlah akhir dari segalanya. Justru ini adalah awal dari perjuangan kita. Baik yang telah menyetorkan 30 juz maupun bagi kita yang belum selesai. Ini adalah motivasi bagi kita untuk meneruskan perjuangan menghafal Al-Quran ini. Kami panggil ananda kami Zakiyah Zaharani, ananda kami Qatrun Nada, ananda kami Siti Kholawa, ananda Siti Ardianti, dan ananda Anjani Alia Putri untuk mengambil mahkota. Mungkin pada kesempatan kali ini ada yang hanya ibunya yang hadir. Kita tidak tahu kabar
dari ayahanda atau ibunda, akan tetapi tentu kebahagiaan ini mudah-mudahan betul-betul terwujud kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita para peserta yang mungkin belum menyelesaikan hafalan 30 juz, jangan berkecil hati. Bagi kita para orang tua yang memiliki putra-putri yang sedang berjuang, justru ini adalah menjadi motivasi. Tentunya pemasangan mahkota ini menjadi motivasi bagi kita kelak pemasangan mahkota ini di surganya Allah Subhanahu wa taala. Silakan minta maaf, meminta doa dan restu dari orang tua kita. Para peserta yang hari ini hadir ayah dan bundanya di panggung, dan atau mungkin di antaranya ada ibunya saja yang hadir dan juga ada ayah saja yang hadir. Insyaallah. Kepada para peserta yang di atas panggung, kami persilakan untuk kembali ke bangku. Kepada Bapak Ibu yang masih di atas panggung, kami mohon kesediaannya untuk tetap di atas panggung. Kepada Bapak Ibu yang masih di atas panggung, kami mohon kesediaannya untuk tetap di atas panggung. Dan kepada para peserta yang di atas panggung, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuki acara berikutnya. Sebuah syair, sebuah bait yang menjadi himne karantina tahfiz Al-Quran nasional yang akan kita saksikan bersama-sama menjadi penguat bagi para peserta karantina tahfiz Al-Quran. Kepada wisudawan dan wisudawati, kami mohon untuk berdiri. Sejuk yang kami rasa kala kami tiba di sini, karantina tahfiz Al-Quran. Di sinilah kami berjuang. Semua dengan satu niatan sama, hafal Quran jadi tujuan. Berikan mahkota kemuliaan, gemercik air wudhu, awali hari-hari kami membaca, menghafal, mentadaburi Al-Quran, temui ayat tentang neraka, terasa siksa pedihnya, temui ayat-ayat surga, ingin rasa jumpa di sana, ayat-ayat ku baca, ku resapi dengan sepenuh jiwa, ku ulangi hingga aku fahami. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, syukur kami padamu
Karena rahmat-Mu kami di sini bersama Al-Quran. Karena ridho-Mu kami di sini berjuang menjadi penghafal Al-Quran. Wahai Kitabullah, karenamu kami mendapat syafaat di akhirat kelak. Wahai Kalamullah, karenamu kami pasangkan mahkota kemuliaan untuk ayah dan bunda. Wahai ayah, bunda, menghafal Al-Quran adalah impian kami sebagai tanda bahwa Engkau sangat kami cinta. Maafkan kami selalu membuatmu sedih, selalu membuatmu menangis. Sering tak kami dengarkan ucapanmu, sering tak kami fikirkan perasaanmu. Ayah, bunda, maafkan kami. Terima kasih atas segala kebaikanmu, doamu, dan juga ridhomu. Semoga kita bisa bersama di surga. Wahai para penghafal Al-Quran, semoga Allah ridhoi hafalan kita dan Allah istiqomahkan kita agar selalu bersama Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Gemercik air wudhu, awali hari-hari kami membaca, menghafal, mentadaburi Al-Quran, temui ayat tentang neraka, terasa siksa pedihnya, temui ayat-ayat surga, ingin rasa jumpa di sana. Ayat-ayat ku baca, ku resapi dengan sepenuh jiwa, ku ulangi hingga aku fahami. Kini tiba saat kita berpisah, satu bulan jadi kenangan, satu bulan bersama Al-Quran. Semoga istiqomah. Baik, kepada seluruh peserta kami persilakan untuk menemui orang tuanya masing-masing. Silakan. Silakan temui ayah kita yang hadir di belakang, temui ibunda kita yang hadir di belakang. Silakan temui abang, kakak, adik-adik kita, keluarga kita yang hadir. Yang di atas panggung silakan ditemui kembali. Silakan kita memohon doa, meminta maaf kepada keluarga kita dan sahabat-sahabat saudara kita. Silakan temui lagi orang tuanya, memohon maaf kepada kedua orang tua, meminta maaf kepada ayah dan bunda kita, meminta maaf kepada orang-orang yang kita cintai, kepada abang kita, kepada adik kita, kepada paman kita yang hadir, atau mungkin kepada nenek kita yang hadir. Silakan temui. Sejuk yang kami rasa, temui keluarga kita, temui sahabat-sahabat kita. di sini karantina tahfidz Al-Quran. Di sinilah kami berjuang. Jumpa kawan-kawan semua dengan satu niatan sama, hafal Quran jadi tujuan. Temui keluarga kita yang hadir, temui paman kita atau bibi kita yang hadir, kakak kita. Gemercik air wudhu, awali hari-hari kami membaca, menghafal, mentadaburi Al-Quran, temui
membaca, ku resapi dengan sepenuh jiwa, ku ulangi hingga aku fahami. Silahkan temui muhafiz dan muhafizahnya. Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuki acara berikutnya. Marilah sama-sama kita tutup acara kita ini dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Muhammad Rahman MA. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu yang kami muliakan, insyaallah sebagaimana biasa kita akan tutup acara wisuda kita pada kesempatan yang berbahagia ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala kebaikan yang kita terima dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan para wisudawan wisudawati yang telah menyelesaikan dan yang mungkin masih berjuang, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk mempertahankan hafalan, memurojaahnya dan untuk menyempurnakannya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyati salihah wa ala kulli niyyatin salihatin. Ummul Furqan. Al-Fatihah. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا حامدين حمدا ذاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي النبيين والمرسلين وفي كل وقت وحيد. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
النور ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أهل القرآن ربنا هب لنا من أهل القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ustaz Muhammad Rahman MA atas pembacaan doa. Mudah-mudahan apa yang kita munajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami mengakhiri forum ini dengan mengucapkan salam, ada 3 pengumuman yang ingin kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, insyaallah sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Haji Mustafa Umar LCMA, di sebelah kanan kita ini ada santri-santri SMP kelas 2, SMP Tafakuh. Jadi insyaallah pada kesempatan kali ini mereka akan menampilkan seni Islami bernama hadroh, ya. Jadi santri-santri kita ini di SMP Tafakuh selain daripada menghafal Al-Quran, kemudian pelajaran-pelajaran umum dan juga pelajaran-pelajaran pondok, di hari Jumat mereka libur, ya, mengisi kekosongan libur. Di hari Jumat mereka juga dilatih oleh Ustadz Ari, ya, melatih hadroh. Ayo sambil dipersiapkan, silakan santri-santri Ustadz untuk dipersiapkan naik ke panggung. Silakan, ayo, silakan, ya. Ini santri-santri kelas 2, santri-santri kelas 1-nya mana? Lagi belajar, ya. Tadi santri kelas 1 lagi belajar. Santri kelas 2 ini silakan, ayo, tafadhol. Ya, silakan. Ayo, timnya ini siapa? JJ, ya. Koordinatornya JJ, asli warga Kepaujaya. Alhamdulillah, ini santri-santri kita, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah santri kelas 2 ini Bapak Ibu belum 1 tahun mereka di pondok, karena semester pertama kelas 1 mereka masih online, ya. Kemudian semester 2 mereka baru masuk, dan alhamdulillah ini lebih kurang 7 bulan mereka di sini. Ada salah seorang santri kita telah selesai menyetor 30 juz Al-Quran hafalannya. Alhamdulillah. Pengumuman yang kedua sambil anak-anak kami mempersiapkan, Bapak Ibu, di sisi kiri kami itu ada bazar, ya, ada bazar aksesoris, juga baju dan lain sebagainya. Termasuk juga ada bazar dari toko buku Tafakuh. Jadi kita di Tafakuh selain daripada karantina, kita ada SMP dan kita juga ada Tafakuh Study Club, kita ada toko buku Tafakuh. Di antara program dari toko buku Tafakuh ini adalah menyalurkan wakaf Al-Quran ke pelosok yang ada. Alhamdulillah program wakaf Al-Quran ini Bapak Ibu kami langsung yang mengantarnya. Jadi sampai kita ke Kampar Kiri paling ujung, ya, itu ada Pangkalan Kapas, ada ya Ludai, ya, ada daerah yang sinyal itu tidak ada. Jangankan sinyal kuota, sinyal telepon pun nggak ada, ya. Kita antar Al-Quran ke sana, dan bukan hanya mengantar Al-Quran, kita juga membuat program pembinaan Al-Quran dengan mengajarkan tajwid, ya, tahsin kepada guru-guru ngaji yang ada. Di Rohil kita sampai ke Kubu Babu Salam, dan juga nyebrang ke Pulau Halang, ya. Kemudian juga ke daerah-daerah yang insya Allah kita juga salurkan. Kami mengajak kepada Bapak Ibu yang ingin ikut serta dalam
menyalurkan ya dan atau menginfakkan hartanya untuk kita belikan Al-Quran dan kita wakafkan, monggo kami persilakan nanti langsung ke meja bazar toko buku Tafakuh yang ada di sisi kiri kami. Sajian seni Islami hadroh dari santri SMP Tafakuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Saykhuna 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 Kiai Mustafa. Saykhuna Saykhuna pendiri Tafakuh. Saykhuna 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 Kiai Mustafa. Saykhuna Saykhuna pendiri Tafakuh. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. 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 Ma siwaya wala ghairukum siwakum lawaman fil mahabbah alayya ulakum. Antum nuradi wa antum wasdi qatu ya wallah fil mahabbah ma siwakum inni. Man ana kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Man ana